Satu lembar kanvas cukup untuk menggambarkan atau memvisualisasi bagaimana bisnis kita dijalankan. Bahwa hanya dengan satu lembar kita bisa melihat bisnis kita. Elemen-elemen luar ini akan mempengaruhi lembar kita. Dan yang bisa kita kelola hanyalah yang di dalam lembar kita. Sedangkan yang di luar dari semuanya tidak lagi menjadi kontrol kita. Teman-teman sekalian, ini adalah podcast Business Wisdom yang pertama. Seneng banget ini ya. Saya merayakan 20 tahun Business Wisdom di Radio Pas FM. Dan hari ini kita masuk dunia baru, yaitu podcast. Teman-teman sekalian, podcast kami akan mendiskusikan tentang bisnis dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan kita. Saya Tanadi Santoso, saya sudah berbisnis lebih dari 36 tahun ya, dan selalu mengadakan acara radio Business Wisdom di Pas FM dan beberapa radio lain selama 20 tahun terakhir, dan saya adalah pembicara publik ya, yang berbicara untuk korporasi dan untuk public seminar. Saya kenalkan dulu tamu saya yang pertama, bukan tamu sebenarnya ya, tapi kawan saya yang pertama yaitu Pak Fatoni Ahmad. Silakan Pak Fatoni, self introduction. Mitra bisnis, nama saya Fatoni. Saya mendampingi beliau menjalani kehidupan bisnisnya, spesifik sebagai business controller. Nah, kadang-kadang juga ikut beliau dalam kelas-kelas mengajar. Jadi senang sekali pada kesempatan pertama saya diundang beliau di podcast BWI ini. Thank you Pak San. Jadi sebenarnya dalam 37 tahun berbisnis ini, saya sudah bikin bisnis mulai dari kursus komputer, desain company, properti, retail, distribusi komputer ya, foto studio, furniture, sebagian sudah tutup ya. Terus kita bicara tentang training ya. Dan terakhir ini memang saya lebih mengkhususkan diri dalam dunia pendidikan. Saya mengaku bergolongan darah T, yaitu trainer atau teacher. Jadi itu golongan darah saya terakhir. Hari ini usia saya 63 tahun. Jadi ini adalah masa-masa saya berharap ya, memasuki masa kearifan dan bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan berbicara satu materi yang unik yang disebut dengan bisnis model kanvas. Materi ini mungkin 10 atau 12-13 tahun lalu saya mulai mengajarkan materi ini di mana-mana, di korporasi, di Universitas Ciputra S2 ya, dan di mana-mana. Pak Fatoni membawakan materi ini untuk 5D MBA. Jadi kalau teman-teman ikut training kami yang disebut dengan 5D MBA, yang pertama kali diajarkan adalah bisnis model kanvas. Pak Fatoni silakan menjelaskan kira-kira sebetulnya materi ini itu materi apa sih? Monggo. Oke, ya. Jadi teman-teman, materi ini berdasarkan 4 buku yang ditulis oleh Alexander Osterwalder. Jadi ini buku ini keluarnya dalam rentang waktu sekitar 10 tahun ya. Muncul buku yang pertama. Nah ini bisnis model kanvas sebagai pondasi awal kita pada saat itu. Nah, dalam sebuah format yang sederhana, mudah dipahami, mudah dimengerti, itulah salah satu keunggulan dari apa yang disebut dengan bisnis model kanvas. Kata-kata yang terkenal dari Alex itu adalah one canvas is enough. Enough untuk apa? Satu lembar kanvas cukup untuk menggambarkan atau memvisualisasi bagaimana bisnis kita dijalankan. Itu bahasa besarnya Pak. Oke. Jadi, nah kalau nanti detailnya barangkali nanti kita lanjutkan ya Pak ya. Ada 3 area sebenarnya di dalam kanvas itu yang menarik. Yaitu yang pertama adalah area pelanggan atau customer. Bagaimana produk kita cocok dengan mereka. Area yang kedua adalah infrastruktur atau resources kita. Mampu enggak perusahaan atau bisnis kita
mendelivery dan menyampaikan apa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Dan ini yang penting, Pak, aspek finansial. Apakah Dunianya Pak Fatoni itu. Apakah secara finansial sebuah bisnis itu bisa memungkinkan kita sustain? Oke. Nah, itu gambaran besarnya, Pak. Oke. Mitra bisnis, kali ini kami membuat podcast dengan sebuah model yang saya harapkan bisa cocok dengan teman-teman. Silahkan komen di bawah kira-kira seperti ini enak atau tidak ya. Jadi kita akan berbicara selama 40 menit kurang lebih yang dibagi dalam 3 kerangka, yaitu latar belakang materi, konsep materi, dan implementasi atau manfaat materi buat bisnis dan kehidupan kita. Saya mencoba untuk memformatnya seperti itu. Nanti kita lihat ya. Silahkan di komen ya. Lalu pada penutup setelah 40 menit saya akan melakukan lecture. Waduh, lecture ini namanya juga golongan darah T ya. Trainer atau pengajar. Jadi saya akan melakukan lecture dengan menggunakan slide ya sebanyak kurang lebih 5 menit. 5 menit doang. Jadi buat mereka yang tadi sudah mendengarkan ceritanya Pak Tanadi, lalu mau tahu sebetulnya konsep yang benar itu apa? Saya akan menunjukkan dengan 5 menit beberapa slide yang menggambarkan dengan bisnis model kanvas tadi itu apa. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi kita mulai saja. Latar belakang pemikiran bisnis model kanvas ini paling penting untuk memahami bisnis kita dalam satu lembar kertas itu ngelihatnya seperti apa. Siapa sih pelanggan kita? Ya, lalu bagaimana value yang kita berikan kepada pelanggan itu? Ya, bagaimana komunikasi kita dengan pelanggan? Channel penjualan kita bagaimana? Hasil penjualan kita apa? Ya, lalu aset yang kita punyai apa? Siapa partner kita? Aktivitas yang biasa kita lakukan apa? Biaya yang keluar apa? Kira-kira seperti itu dalam 9 model yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Fatoni pada sesi kedua ketika kita berbicara tentang konsep ya. Saya ingin mendahului dengan kalimat Pak Fatoni tadi. Kalau yang pertama kita berbicara tentang pelanggan, maka di situ terjadi apa yang disebut dengan customer intimasi. Kalau kita punya bisnis, contohnya bisnis makelar, bisnis Amazon, itu selalu memikirkan hubungan dengan pelanggan, customer intimasi, keintiman kita dengan pelanggan. Lalu bagaimana kita memikirkan back office kita, operational excellence kita. Amazon juga jagoan di operational excellence, Walmart lah, Mixu lah, ya itu semua adalah operationalnya yang harus hebat gitu. Dan di tengah adalah product excellence. Ketika kita bicara product excellence, kita berpikir akan Apple komputer, kita berpikir tentang Samsung ya. Tiba-tiba terpikir saya tentang baju lapis untuk tentara. Kemarin nonton Biskup tembak-tembak. Tembak tidak mempan gitu ya. Itu Kevlar. Lapisan Kevlar ini produk excellent. Mungkin Anda tidak perlu iklan, tidak perlu siapa. Polisi akan tahu beli di mana Kevlar itu. Ini contoh. Itu produk excellent. Dia tidak butuh terlalu banyak operasional excellent ataupun customer intimasi. Ini contoh ya. Jadi kita bisa melihat sebuah bisnis dari selembar kertas. Bisnis kita itu bagaimana? Silakan Pak Fatoni menambahkan. Jadi Pak San tadi sudah membocorkan dari 3 area tadi kalau didetailkan lagi akan ada 9 ya, 9 Betul. kota. Gitu. Ya. Nah, yang menarik Pak, 9 kota ini akan memberikan pemahaman kepada kita apakah bisnis kita ini asumsinya cukup layak dan cukup masuk akal di antara 9 kota itu. Misalkan kita punya sebuah ide produk premium. Itulah yang kita unggulkan kepada pelanggan. Oke. Oke ya. Nah nanti ketika kita membahas aspek finansial, tiba-tiba kita bilang harganya murah, kan tidak cocok. Oke ya. Jadi Alexander ini bilang bahwa dengan mempelajari relasi di antara elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas, kita akan bisa menilai apakah bisnis kita ini cukup make sense untuk dijalankan. Kadang-kadang dunia bisnis itu ya seperti itu Pak. Pak Tanadi barangkali pernah dengar cerita ada sebuah, kita sebut taman lah ya. Oke, taman Pak. Yes, ya. yes. Di mana taman itu disediakan jalur untuk berjalan kaki atau jalur untuk lari-lari kecil buat pengunjung taman. Yeah. Bentuknya kotak gitu ya. Yeah. Tapi seringkali kita menemui di ujung sudut jalan kaki, jogging track itu rumput-rumput yang gondol Pak ya, yang gondol ya. Gondol itu karena diinjak banyak orang, itu
ujungnya itu nggak lancip gitu, tapi Ya. begini gitu ya. Melengkung. Melengkung. Oke. Apa yang disediakan berupa jogging track kotak itu adalah saat kita mendesain bisnis. Oke. Yang mungkin pada saat itu di launching, ternyata pelanggan tidak mengambil jalan itu, mengambil jalan yang lain. Bisnis model Canvas ini sebagai salah satu tools, alat bantu ketika kita mendesain bisnis kita itu seperti apa. Apa yang kita unggulkan, bagaimana itu bisa fit di di mata pelanggan yang kita sasar. Mitra bisnis semua, saya pernah dengar cerita itu ketika kita membuat sebuah taman di depan kampus atau dimanapun, jalan sudah kita desainkan, tapi ternyata orang berjalan pada jalan yang lain, meninjai rumput-rumput itu. Artinya apa yang kita desain dengan apa yang diinginkan oleh orang sering-sering berbeda, Pak. Ya, jadi kita maunya jalannya kenceng nih dari depan, ternyata orang minggir. Kenapa? Karena jalannya lebih pendek ketika minggir itu. Itu sebuah kejadian dan fenomena yang menarik yang banyak diamati oleh orang-orang. Tapi sebelum kita masuk ke konsep, Pak, saya pingin lihat itu bukunya. Saya sharing dulu ya. Jadi inilah buku pertama yang disebut dengan Business Model Generation. Ya, ada dalam bahasa Indonesia juga. Jadi ini dalam bahasa Indonesianya, tentu ada bahasa Inggrisnya. Business Model Generation ini adalah salah satu buku yang sering saya sumbangkan kepada orang kalau minta, Pak San, aku buku apa yang saya beli satu aja untuk belajar bisnis. Ini buku terbaiknya, menurut saya begitu. Ya, karena di sini Anda bisa memahami bisnis Anda seperti apa gitu, dan apa yang akan Anda perhatikan dari bisnis itu. Nah, setelah mengeluarkan buku ini, saya mengenalkan dua, nanti Pak Fatoni mengenalkan dua buku ya. Inilah buku keduanya yang disebut Value Proposition Design. Nanti di dalam sesi lecture saya akan menyentuh ini juga, yaitu bagaimana kita memberikan nilai terbaik buat pelanggan kita, yaitu Value Proposition Design. Bagaimana kita mendesainkan value kepada pelanggan kita supaya pelanggan kita mau dengan apa yang kita tawarkan itu. Buku ini juga cukup panjang dan cukup bagus banget. Nah, untuk buku ketiga dan buku keempat saya minta Pak Fatoni aja yang menjelaskan. Beliau sudah baca habis dan siap mengadakan seminar untuk itu. Saya belum. Silakan, Pak. Setelah kita mendesain value proposition, jadi value proposition itu pada saat kita mendesain adalah mendesain untuk pelanggan, Pak. Jadi ide besarnya jadi value proposition atau nilai keunggulan penawaran, lantas kita bawa itu dalam sebuah desain besarnya yaitu bisnis model Canvas. Ya. Bisnis model Canvas memberikan nilai kepada perusahaan kita sebagai company ya. Pada saat kita mendesain value proposition sebelum real dijalankan, ada banyak risiko di sana, termasuk dengan kita membuat menganalogikan rumput tadi, Pak. Ya. Nah, maka inilah untuk memvalidasi ide bisnis kita. Apakah cocok atau belum perlu penyesuaian-penyesuaian. Namanya testing business idea. Jadi bisnis itu harus dites dan divalidasi ya. Saya cukup ngerti bagaimana mengetes sebuah validasi itu, Pak. Jadi saya kasih contoh, Pak. Ya. Misalkan kita menganggap bahwa podcastnya Pak Tanadi bagus banget gitu ya. Tapi betul bagus apa tidak? Maka saya akan menunjukkan podcast saya kepada 10 orang. Ya. Kalau 10 orang itu 7 mengatakan super bagus, saya rekomendasikan ke orang lain. Maka berarti itu cukup bagus. Kalau yang ngomong bagus cuma 2, berarti tidak cukup bagus. Nah, ya. Itu cara kita mengetes. Jadi nanti kita akan tes. Teman-teman tolong komen di bawah karena ini podcast kita yang pertama. Kalau cukup bagus kita akan serahkan terus podcast ini berjalan. Pak Fatoni, buku yang terakhir belum? Silakan. Belum. Jadi ketika bisnis kita banyak, Pak ya. Ya. Jalan semuanya. Ya. Oke ya. Ada risiko kadaluarsa atau risiko bahkan punah. Ya. Ya. Karena zaman baru atau karena kompetisi atau karena perubahan tren dan sebagainya. Yes. Oke ya. Yes. Ketika kita memanage sebuah bisnis yang banyak atau boleh satu bisnis tapi produknya banyak. Oke ya. Untuk mengetahui sejauh mana setiap bisnis atau setiap produk yang ada di dalam bisnis itu punya risiko-risiko tertentu.
maka buku yang terakhir ini yang keluar. Nah, The Invincible The Company, Invincible maksudnya perusahaan yang invincible, yang hebat gitu ya. Invincible itu kalau makna harfiahnya kan tak terkalahkan. Oke. Ya. Tapi dalam konteks bisnis ini yang pas adalah sebuah company yang tangguh. Oke Pak ya. Yang selalu memperbarui diri supaya tetap bertahan di kompetisi bisnis. Oke Pak, paham. Kira-kira itu. Bagus ya. Nah, jadi ini yang akan jadi materi seminar juga nantinya. Betul. Keren. Alat bantu pokok di dalam buku yang terakhir ini adalah bagaimana kita maintain atau menjaga portofolio bisnis kita yang kita punya sekarang. Juga ide-ide inovasi itu supaya kita tetap bisa memperbarui ketika ada risiko sebuah produk atau sebuah bisnis kita itu berada dalam ancaman disrupsi. Menarik ya. Nah, jadi intinya Pak Fatoni, kita sudah melihat Alexander Osterwalder itu bikin 4 buku yang nantinya hari ini kita hanya akan berbicara tentang bisnis model canvas dengan sedikit menceritakan tentang value proposition design. Mitra bisnis sekalian, kita akan masuk pada inti persoalan. Bisnis model canvas itu apa? Ya, bisnis model canvas itu apa? Nah, untuk itu saya minta Pak Fatoni untuk menjelaskan elemen-elemen, 9 elemen kunci dari bisnis model canvas tersebut. Silakan Pak Fatoni. Mitra bisnis, kita bayangkan 1 lembar kanvas yang putih bersih. Oke ya. Di mana 1 lembar kanvas itu nanti bisa menjelaskan bisnis kita secara lengkap. Kita punya 9 kotak di dalam kanvas tersebut. Yang kalau 9 kotak itu dibagi lagi, dikerucutkan lagi, akan menjadi 3 area yang tadi sudah kita sebut. Yaitu area yang berhubungan dengan pelanggan atau market. Ada 2 kotak yang akan kita elaborasi lebih lanjut. Oke ya, balik lagi. Ada 1 area yang disebut area market. Lalu ada area infrastruktur atau area resources dan ada 1 lagi area finansial. Nah, kita masuk ke area yang pertama Pak San, yaitu area market. Ada 2 kotak atau 2 elemen penting di sana. Yang pertama adalah value proposition. Orang ada yang menyebutnya value offering. Apa sih yang sebenarnya kita tawarkan kepada pelanggan kita? Itu kotak yang pertama. Kotak di area itu yang kedua yang cukup penting adalah customer segment. Atau segmentasi pelanggan. Kita memilih segmen mana sih yang akan kita layani yang cocok dengan value proposition tadi. Nah, ini kadang-kadang Pak Hasan, orang sering bertanya, kita mau mulai dari mana dulu? Dari kita punya value proposition, kekuatan nilai dari penawaran kita, atau kita milih segmen pelanggan mana yang akan kita sasar. Oke Pak. Oke. Jawabannya dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Kita punya customer base yang besar, lalu kita pikirkan mana ya cocok untuk perilaku atau karakteristik di segmen pelanggan itu sehingga kita memunculkan ide produk baru. Oke. Atau kita punya kekuatan penawaran, ya. Lalu kita mencocokkan, ternyata di sana loh yang cocok dengan nilai ini. Sebenarnya ada lagi kotak yang lain di area itu, yaitu area channel dan customer relationship. Ya.
kalau kita bicara value proposition dan segmen market, saya tiba-tiba teringat akan Google, Pak. Kalau kita pakai Google itu kita cari informasi apapun, kita dapat informasinya dengan gratis, super cepat dan super akurat. Ya, kita bicara Google dulu. Tetapi segmen market Google bukan hanya kita sebagai pemakai, tapi juga orang yang beriklan. Orang yang beriklan itu mencari orang yang sedang mencari informasi dan menawarkan informasinya dia. Jadi value proposition Google buat seseorang atau buat segmen market pemakai adalah aku memberikan informasi. Sedangkan buat orang-orang yang memasang iklan dan bayar adalah aku loh media buat kamu promosi barangmu ke aku. Jadi dua segmen market yang berbeda dilayani oleh satu produk Google Search ya, dan yang satunya mendapatkan fasilitas gratis untuk mencari informasi, yang satunya membayar untuk menawarkan produknya dia atau informasinya dia kepada target market yang sesuai. Itu salah satu contoh. Betul, Pak. Nah, boleh kita beranjak ke area yang kedua, Pak? Boleh. Area yang kedua adalah area infrastruktur. Oke ya. Nah, kalau kita sudah tahu segmen pelanggan mana yang kita sasar, kita sudah punya nilai unggulan penawaran kita kepada segmen tersebut. Lantas kita lihat urusan belakang sebenarnya ini, Pak. Urusan dapur gitu ya. Kalau pelanggan itu urusan depan gitu. Urusan pasar ya. Di area infrastruktur ini kita melihat urusan dapur kita. Apakah kita punya resources yang cukup untuk mendelivery apa yang kita unggulkan dan menyampaikan produk bisa layanan ya Pak kepada segmen tadi. Kadang-kadang kita punya, kadang-kadang kita tidak punya Pak. Oke ya. Maka dua kotak penting di area infrastruktur adalah elemen yang pertama disebut key resources. Key resources itu artinya sumber daya milik kita. Internal, oke ya, pengelolaan ada pada kita. Tapi kadang-kadang itu tidak cukup. Maka kotak atau elemen lain pada area infrastruktur itu adalah strategic partner. Nah, strategic partner ini pihak luar sebenarnya, Pak. Oke ya, yang dalam konteks bisnis itu mereka bekerja sama supaya perusahaan kita punya kemampuan untuk memproduksi barang atau layanan dan menyampaikannya. Oke. Saya ingin menambahkan satu aja tentang key asset. Aset kita itu bisa berupa apa? Bisa berupa uang karena duitnya banyak, bisa berupa brand. Ini penting banget itu aset. Bisa berupa kemampuan resource proses. Jadi proses yang bisa kita lakukan dan bisa juga berupa human. Ya, ketika kita bicara brand itu adalah properti ya, properti dari hak cipta misalkan. Itu adalah aset kita. Kita bisa memaksimalkan aset itu mencapai hasil yang paling baik. Nah, saya tiba-tiba tadi teringat saya kangen sama Mixu. Dan kalau kita bicara Mixu, maka kehebatan Mixu yang bisa punya outlet begitu banyak sebenarnya karena operational excellence ini. Karena infrastruktur bisnisnya jalan. Ya. Kalau kita lihat orang jualan rujak, banyak sing enak. Tapi kenapa enggak bisa buka cabang 20 gitu? Ya. Padahal rujaknya enak, harganya cukup bagus ya, tapi tidak bisa jual 20 ya. Sedangkan Mixu bisa jual ratusan. Indomaret untuk jadi hebat harus mikirkan yang belakangnya. Barang yang dijual oleh Indomaret sama dengan yang dijual oleh ibu-ibu di pinggir jalan di warung saya. Tapi dia bisa mengelolanya dengan key activity ya, dengan key partner, key asset sehingga menciptakan value yang luar biasa. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu ketika kita berbicara tentang Walmart, Amazon, operational jualan buku ya, Tomorrow Coffee yang akan ratusan, itu pasti membutuhkan sisi belakang yang sangat powerful. Jadi area pertama tentang market atau customer sudah. Urusan depan, ya, urusan berikutnya area kedua adalah urusan dapur belakang kita,
infrastruktur selesai. Selesai, artinya bisnis itu secara operasional mungkin untuk dilakukan. Yes. Oke. Nah, ini Pak, ya. Area yang ketiga yaitu area finansial. Ini areanya Pak Fatoni. Ya. Area finansial. Area finansial. Dalam semua jenis bisnis ya, kita sedang membicarakan kalau dalam tubuh kita ini adalah aliran darah dalam tubuh kita. Saya langsung terpikir tuh, aliran duit pasti itu ya. Silakan. Nah, ada dua elemen di dalam area finansial, yaitu revenue stream ya, aliran uang, aliran pendapatan gitu ya. Yang kedua adalah cost structure. Urusan dengan pelanggan ya, urusan pasar, kalau kita sudah mendelivery produk atau layanan kita akan menghasilkan uang, Pak. Betul ya? Yes. Sedangkan urusan dapur kita memproduksi, bekerja sama dengan perusahaan lain untuk melayani pelanggan kita, pada akhirnya akan menghasilkan komposisi biaya atau expense atau cost. Sebenarnya area finansial ini menjawab sebuah pertanyaan esensial, apapun jenis bisnis kita. Apakah secara finansial itu kita bisa sustain? Oke, saya kalau dalam bahasa zaman kini namanya apakah bisa cuan? Apakah bisa cuan? Gitu ya. Oke. Sebelum cuan sebenarnya ada dulu, Pak. Apa itu? Apakah kita bisa bertahan? Bertahan dulu, Pak. Baru setelah kita bisa bertahan dengan revenue yang ada ya, artinya hanya cukup untuk membiayai operational cost kita, itu kan bertahan. Yes. Baru kemudian kita memikirkan cuannya. Ya, jadi banyak bisnis baru, terutama yang baru, yang bakar uang dulu. Ya. Itu berarti dia bisa bertahan dengan rugi dulu dan berharap belakangan baru cuan. Ya, banyak sekali bisnis-bisnis digital yang dimulai dengan cara itu. Secara konsep oke. Asalkan yang belakang betul-betul bisa cuan. Kalau yang belakang tidak bisa cuan, ya habis. Iya, habis. Kadang-kadang sebuah ide bisnis itu cantik, Pak. Yes. Oke ya. Tetapi ketika kita bicarakan pada aspek finansialnya, itu tahu bahwa secara finansial bisnis ini masih perlu diuji lagi. Nah, kebetulan Pak San, beberapa kali itu saya menjadi pendamping dari startup company ya. Termasuk dulu ada kegiatan yang mendampingi dari startup, kegiatan itu ya. Nah, kalau dilihat ide-ide mereka itu cantik, Pak. Cantik, urusan depan cantik, urusan belakang oke. Nah, ternyata ada problem di sisi finansialnya, menjadikan itu tidak mungkin untuk dijalankan. Jadi Pak San, 3 area di dalam bisnis model Kanvas itu memberikan sebuah informasi kepada kita dari sisi apapun lah ya tentang bisnis. Barangkali Pak San bisa menambahkan sisi apapun itu akan terakomodasi pada satu lembar kanvas versi Alexander Osterwalder. Saya yang paling suka adalah salah satu pemikiran bahwa hanya dengan satu lembar kita bisa melihat bisnis kita. Tapi apa yang mempengaruhi bisnis kita, nanti pada saat lecture saya akan gambarkan bahwa pengaruh-pengaruh luar itu, misalkan industri sedang berkembang apa, misalkan teknologi sedang berubah seperti apa, misalkan lagi pelanggan sedang moodnya seperti apa berubah, misalkan dunia finansial market ketika terjadinya kolaps itu akan mempengaruhi apa. Elemen-elemen luar ini akan mempengaruhi lembar kita gitu ya. Ini elemen luar yang mempengaruhi lembar kita. Dan yang bisa kita kelola hanyalah yang di dalam lembar kita. Betul. Karena itu adalah di dalam kontrol kita. Sedangkan yang di luar dari semuanya tidak lagi menjadi kontrol kita. Nah, setidaknya kita sudah diskusi nih Pak, elemen kunci dan dasar pemikiran dari bisnis model Kanvas. Oke. Nah, mitra bisnis, lalu apa yang bisa kita gunakan?
atau apa yang bisa kita manfaatkan, atau apa yang bisa kita implementasikan dengan memahami bisnis model kanvas ini. Menurut saya yang paling inti dan kunci adalah kita mampu memahami bisnis kita mampu memperbaiki bisnis kita, dan kita mampu melakukan inovasi. Saya akan coba untuk kita berbicara lebih mendetail tentang bagaimana memperbaiki bisnis kita dan bagaimana melakukan inovasi. Pak Fatoni, silakan. Untuk kaitan dengan inovasi, kita bisa memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa iya kita hanya punya layanan atau produk untuk segmen pasar tersebut? Apa iya kita hanya punya satu segmen untuk nilai yang kita tawarkan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan pemicu, Pak, supaya kita memikirkan peluang-peluang lain untuk memperbarui atau untuk mencari sumber income baru dari bisnis kita. Benar, Pak Fatoni. Jadi kita membuat podcast pertama ini, saya ingin kita menggunakan bisnis model kanvas untuk inovasi. Jadi kita fokus pada inovasi. Kenapa inovasi? Karena pada zaman baru ini tanpa inovasi kita mati gitu. Karena perubahan yang begitu mendasar, begitu cepat pada dunia ini membuat mau tidak mau kita harus inovasi. Dan dengan melihat 9 elemen pada bisnis model kanvas kita bisa melakukan inovasi pada segmen market. Kita bisa melakukan inovasi pada value kita, misalkan dengan menambah AI dan lain-lain. Kita bisa melakukan inovasi dengan key partner kita, kalau kita menemukan partner baru yang cocok. Kita bisa melakukan inovasi pada bisnis model kita. Kita bisa melakukan inovasi pada sumber daya kita. Semuanya bisa kita lihat dengan menggunakan bisnis model kanvas ini untuk otak kita berpikir bagaimana inovasi yang dapat kita lakukan supaya bisnis kita menjadi hebat. Dalam buku terakhir dari Alexander Osterwalder itu disinggung sebuah mindset tentang inovasi. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengeksploitasi bisnis kita yang ada saat ini. Kalau tadi Pak San sudah mencontohkan bisa dari value proposition yang kita punya sekarang, dari customer segment, apa yang kita bisa exploit gitu ya. Maka pendekatan yang kedua adalah eksplorasi. Apa yang kita pikirkan, oke ya Pak ya, apa yang kita pikirkan berkaitan dengan tren ke depan misalkan, berkaitan dengan apa yang akan obsolete ya, kadaluarsa. Yes. Sehingga tadi Pak San sudah mencontohkan ada 4 area sebenarnya di luar bisnis model kanvas ini yang mempengaruhi ketika kita mendesain. Tadi Pak San sudah cerita, kita boleh sebut itu 4 arah mata angin ya. Wah. 4 arah mata angin ya. Bisa kompetisi, bisa tren. Yeah. Bisa peraturan pemerintah, bisa teknologi. Itu kalau orang Chinese bilang Tong Nan Si Bei Feng. Anginnya beda-beda Pak. Monggo. Ya. Oke ya. Jadi begitu Pak kalau kita implementasikan untuk inovasi. Saya mikir tentang contoh Pak yang supaya gampang aja ya. Contoh sekarang itu arus deras yang baru adalah AI. Lalu bagaimana kita memanfaatkan AI pada segmen market yang kita layani. Saya kasih contoh yang paling gampang aja. Saya punya sebuah airline gitu ya, pesawat terbang apapun ya. Apakah itu SQ, apakah itu Garuda atau gitu apa. Di mana mereka sering banyak tanya informasi ya. Dan kita orang pakai menjawab telepon. Kalau dulu kan tang ting tung nunggu teleponnya lama. Kalau kita pakai AI di mana kita menggunakan artificial intelligence untuk menjawab telepon itu, maka siapapun yang menelpon dengan cepat langsung diterima dan dilayani oleh mesin. Oke ya, dan mesin itu bisa berbicara seperti manusia. Ini kita berikan berandai-andai. Maka di dalam waktu yang sangat singkat,
maka orang siapapun yang bisa menelpon perusahaan itu akan merasa nyaman, enggak usah nunggu, Pak, ya. Berarti value dari kemudahan pelanggan itu jadi enak, dibantu dengan AI tadi, sehingga value yang diberikan oleh airline itu terhadap segmen pelanggan yang butuh informasi menjadi lebih besar, lebih enak, lebih nyaman. Itu contoh, ya. Lalu yang kedua, saya kasih 2 contoh aja, ya. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Amazon. Amazon itu bahkan sudah menghak patenkan. Kalau kamu tiap kali belanja sama Amazon, katakanlah ini di Amerika ya, Anda suka belanjanya misalkan belanja sampo, tiap bulan belanja sampo 2 biji, tiap bulan belanja sampo 2 biji, tiba-tiba kamu enggak belanja gitu. Amazon bisa mengirimkan sampo itu sebelum kamu order. Nah, Canggih, Pak. Jadi kamu tinggal bilang terima atau tidak terima. Kalau tidak terima, sampo itu dikembalikan nggak apa-apa. Tapi Amazon mempunyai prediksi bahwa 70% lebih kamu akan menerima beli gitu. Okay. Nah, contoh. Bisa juga buku, Pak. Seandainya misalkan Pak Tanadi sangat suka dengan penulis Tom Peters. Tiba-tiba Tom Peters menulis buku baru. Tiba-tiba saya sudah terima bukunya gitu ya. Tinggal saya bilang sama Amazon mau apa tidak. Kalau mau ya sudah, saya dipotong transaksi saya. Kalau saya tidak mau, saya bisa mengembalikan uang itu. Dan kalau Amazon melihat saya sudah 2-3 kali mengembalikan, lain kali dia lebih hati-hati dan tidak ngirim sama Pak Tanadi. Itu contoh, Pak, contoh. Jadi bagaimana kita mampu mengeksploit sebuah keadaan yang sudah ada. Kalau yang Bapak tadi bilang mengeksplor, berarti kita mencari market-market baru. Saya tiba-tiba ingat di China itu tiba-tiba yang namanya Xiaomi, kalau nggak salah bikin mobil, Pak. Artinya dia mencoba market yang sama sekali bukan dunianya dia. Lompat gitu. Ya, lompat, itu contoh aja ya. Seperti juga dulu Apple ya, ketika pertama kali dia bikin handphone ya, terus dia bikin macam-macam lah apa saja, bahkan mobil pun pernah digosipkan akan dibuat oleh Apple, walaupun sekarang kenyataannya tidak. Mungkin Pak Fantoni bisa memberikan contoh lain bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang kita paham dari bisnis model Canvas ini menjadi sebuah benefit buat perusahaan kita. Silakan. Okay. Sebenarnya buku-buku yang ada ini kan alat bantu buat kita. Betul. Oke ya. Bagaimana kita punya ide, mendesain ide itu, lantas menguji ide itu sebelum benar-benar itu diterapkan. Bapak bisa bayangkan nggak sih, Pak? Kita punya ide, terus tiba-tiba gitu kita jalan, bisa sih. Tapi ada banyak dalam tanda kutip pengorbanan di sana, karena ternyata yang kita asumsikan di awal itu tidak cocok dengan yang dimaui oleh pelanggan kita. Yes. Ya, maka alat-alat bantu kita yang ada ini akan meminimalkan risiko itu. Oke, paham. Saya jadi teringat sebuah kata-kata yang terkenal, fail cheap, fail early, and fail fast ya. Kalau kita gagallah secepat mungkin, seawal mungkin, dan yang lebih penting semurah mungkin sebelum resources kita yang berharga itu sia-sia karena kita kurang memikirkan bisnis atau desain bisnis kita sebaik mungkin. Jadi saya ingin cerita sedikit nih, bahwa sebenarnya kegagalan itu merupakan bagian dari kesuksesan. Yes. Saya 36 tahun berbisnis tidak pernah melihat orang sukses yang tidak melewati jalur-jalur kegagalannya. Ya. Jadi kita selalu akan melewati jalur kegagalan. Dan dengan alat-alat bantu ini kita mampu untuk lebih memperbesar kemungkinan sukses kita. Mungkin itu yang perlu diambil. Tetapi yang saya selalu mikir adalah setiap kita belajar sebuah ilmu termasuk dengan bisnis model Canvas ini, benefit apa yang kita bisa dapatkan? Jadi kalau tadi kita sudah bicara memahami bisnis kita, ya kan? Lalu memperbaiki bisnis kita melihat beberapa hal dan melakukan inovasi-inovasi yang menghasilkan hasil yang jauh melompat di dalam bisnis kita. Ini salah satu tool yang saya paling cocok. Pak Fantoni, sebuah kalimat penutup sebelum kita selesai. Ketika kita menjadi business leader atau entrepreneur,
apa sih sebenarnya salah satu tantangan terbesar? Maka yang saya rasakan selama mendampingi Bapak gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Adalah ketika kita menciptakan sebuah kondisi bisnis kita itu tetap bisa jalan. Oke ya. Bisa berkompetisi dan bisa unggul dibandingkan kompetitor-kompetitor kita yang ada di pasar. Maka 4 buku ini penting untuk kita pahami bersama. Oke, terima kasih Pak Fatoni. Mitra bisnis, inilah podcast pertama kita, Business Wisdom Podcast. Di mana saya, Tanadi Santoso, sudah 20 tahun punya acara Business Wisdom di Radio Pas FM dan radio lainnya. Dan sekarang kita masuk dalam dunia baru, yaitu dunia podcast. Mohon dapat diberi masukan, komentar, ya, konsep-konsep perbaikan, kritik-kritik yang menarik, dan catatan-catatan buat kami. Sekali lagi, terima kasih, salam sukses untuk Anda. Mitra bisnis, inilah podcast pertama kita dan inilah lecture pertama kita di podcast ya. Lecture kita akan berusaha untuk 5 menit dan kita akan menjelaskan konsep yang barusan kita pakai untuk podcast. Kalau kita melihat bisnis model kanvas untuk inovasi, kita paham bahwa bisnis itu runningnya seperti ini. Ya, ini runningnya bisnis. Dari di sana ada customer segment, ada nilai yang kita berikan kepada customer itu, dan kita punya cara berkomunikasi dalam relationship, dan kita punya channel untuk berjualan. Ya, sedangkan di bawah ada penghasilan kita. Ini kalau menghadap ke depan, ya. Kalau menghadap di belakang dari nilai yang kita berikan, ada aktivitas kita, ada aset kita, dan ada partner kita. Sedangkan di bawah adalah pengeluaran. Jadi kalau kita lihat bisnis itu adalah seperti ini. Saya gambarkan dengan sebuah model di mana saya bikin show teater. Waktu saya bikin show teater, maka customer saya adalah orang yang pengen nonton show teater saya. Ya, hubungan relationship, saya masukkan koran, saya masukkan berita. Channel kita adalah sell tiket box ya, yang hasilnya menjadi uang di tempat kita. Saya, value yang kita tawarkan adalah entertainment dalam sebuah teater itu. Di belakang, latar belakang saya, key partner saya siapa? Yang punya gedung, yang punya teater. Key partner saya siapa lagi? Adalah sumber daya kita yang lain, yaitu aset dari manusia-manusia, aktor-aktor hebat. Aktivitas saya apa? Latihan. Kita keluar apa? Biaya. Ya, biaya. Nah, inilah cara melihat sebuah bisnis kita, apapun bisnis itu. Mau bisnis itu adalah Business Wisdom Institute-nya Pak Tanadi, sekolahan, teater, ataupun model yang lain, semuanya seperti ini gitu. Nah, bisnis kita ini dipengaruhi oleh ini, lingkungan pengaruh pada bisnis model. Yang kalau bahasanya Pak Fatoni adalah 4 mata angin. Di atas ini ada tren kunci, ada regulasi, teknologi, tren masyarakat, sosial ekonomi. Di bawah ada kekuatan ekonomi makro. Pasarnya lagi bagus atau tidak? Pasarnya lagi lesu atau tidak? Lagi ada krisis keuangan apa tidak? Di sebelah sana itu ada kekuatan pasar. Segmen pasar seperti apa, isu-isu pasar, dana lagi banyak atau tidak. Contoh, kalau kita ke IKN sekarang, dana lagi banyak masuk ke sana. Jadi tren pasarnya kuat untuk area IKN dan bisnis-bisnis tertentu saja. Sedangkan di belakang sini ada tentang stakeholder kita, pesaing kita. Kita melihat tentang bisnis kita, operasional seperti apa. Inilah cara kita melihat bisnis. Mulai dari yang dalam bisnis model kanvas sampai yang luar, pengaruh-pengaruh dari yang luar. Nah, kalau kita potong dalam 3 model sederhana, di sebelah sana disebut customer intimasi, kedekatan kita dengan pelanggan, di belakang disebut operasional excellent, operasi yang hebat, di tengah disebut product leadership. Nah, kalau kita masuk ke dalam yang lebih dalam lagi, maka kita menyebutnya sebagai value proposition. Value proposition itu nilai yang kita berikan kepada pelanggan kita yang terbaik itu apa? Dengan melihat pada titik pelanggannya siapa, nilai yang kita berikan apa. Tadi saya bercerita bahwa Google itu buat semua orang adalah cara mencari data.
Tapi Google kan nggak dapat duit dari situ. Maka Google punya segmen market lain, yaitu orang yang akan beriklan. Kalau aku meng-Google misalkan, mencari asuransi mobil, maka langsung keluarlah iklan-iklan asuransi mobil yang bayar kepada Google. Disitulah segmen market lain yang membayar kepada Google, sedangkan orang kebanyakan atau 99% dari orang lain memanfaatkan Google dengan gratis. Ya, ini contoh. Dengan itu kita memakai format seperti ini. Ini yang disebut dengan the value proposition canvas. Mungkin suatu saat kita akan podcast dengan Pak Fatoni lebih dalam lagi tentang apa yang disebut dengan value proposition canvas. Hari ini kita hanya memacu bahwa di dalam bisnis model canvas ini kita bisa melakukan inovasi dari sisi mata uang, dari sisi mati sumber daya kita. Misalkan kita punya partner otorita IKN, kita akan mudah melakukan inovasi di sana. Ada yang melakukan produk yang dibuat inovasi, ada yang merupakan customer segment yang kita kejar inovasinya. Artinya kita bisa mengejar inovasi dari lini manapun dari bisnis model canvas ini. Memahami bisnis model canvas ini membuat kita menjadi seorang pebisnis yang lebih baik karena kita memahami bisnis kita, bisa memperbaiki bisnis kita, dan bisa melakukan inovasi untuk bisnis kita. Mitra bisnis, saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.